Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan judulnya itu jiwa yang dilepaskan kepada Tuhan akan terima kelegaan dan ketenangan darinya gitu. Jadi maksud di sini jiwa teman-teman. Jiwa adalah pikiran, perasaan dan kehendak kita yang dilepaskan, kita lepaskan kepada Tuhan gitu. Kita pasrahkan kepada Tuhan dan kita berusaha untuk mengganti mengganti dengan jiwanya Tuhan, dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, ya kita akan menerima kelegaan dan ketenangan ya daripadanya gitu. Jadi ini saya baru bisa merasakan ini teman-teman setelah berjalannya waktu 20 tahunan gitu mencari, mengenal, mengerti gitu akan firman Tuhan, dan mulai teman-teman dibawa setelah lebih dewasa rohani gitu, lebih dari mulai mengalami bayi rohani, anak-anak rohani, remaja rohani, sampai mulai belajar masuk ke dalam kedewasaan rohani. Akhirnya disimpulkan benar, memang yang membuat kita tidak hidup dengan lega dan tenang itu adalah ya iming-iming dari dunia yang tuntut dalam hidup kita, teman-teman. Jadi apabila kita menempatkan diri kita tetap bersikukuh bahwa kita tetap mengutamakan, memprioritaskan hidup itu mencari kesusahan duniawi dan kebahagiaan duniawi, itu rasanya tidak mungkin teman. Kita bisa tenang dan lega gitu, lega dan tenang sampai kapanpun juga, sampai level-level, saya pikir level-level dari kalau bicara kesusahan duniawi itu dari level orang prasejahtera, nanti meningkat ke sejahtera, pasca sejahtera, dan terus makin kaya sampai ke level konglomerat, kelas domestik, kelas nasional, bahkan internasional. Tetap teman-teman tidak akan mendapatkan kelegaan dan ketenangan dalam hidup di dunia ini, teman-teman. Itu prinsip firman Tuhan itu sudah mengatakan seperti itu, teman-teman. Makanya kita tidak pungkiri gitu, banyak sekali misalnya orang yang sudah sukses duniawi dalam arti kata hartanya berlimpah-limpah gitu, tahtanya dalam arti kata kepopularitasannya berlimpah-limpah, segala kebutuhan untuk pemenuhan nafsu duniawi juga berlimpah-limpah, semua terpenuhi. Tapi tetap teman, ujungnya itu depresi, bahkan ya ada yang bunuh diri gitu, atau hidupnya tidak bahagia, jadi yang aneh-aneh gitu. Ya itu yang balik lagi apa yang dituntut dunia itu, bagaimana mencari kesusahan duniawi dan kebahagiaan di dalam dunia ini, itu semua akhirnya cuma fana, teman. Cuma seperti fata morgana, yang seperti jebakan yang dari iblis berikan kepada kita yang di dunia ini, teman. Jadi kesimpulannya sebenarnya bukannya kita mendapatkan kelegaan dan ketenangan itu bukan berarti apabila kita mencapai apa yang kita targetkan dalam kesuksesan duniawi dan kebahagiaan keluarga, ya akhirnya kita nanti ujungnya bisa mendapat kelegaan dan ketenangan jiwa kita. Ternyata bukan begitu, teman. Jadi pengenalan dan pengertian serta kedewasaan rohani dan iman, pasti ya iman percaya kita kepada Tuhan dengan terus meningkat gitu, itu yang membuat kita mendapatkan kelegaan dan ketenangan, teman. Nah ini nanti kita coba cross check dengan Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4-13 dan kitab Matius 11 25 sampai 30. Nanti saya coba masuk ke situ. Nah, nanti baru di draft saya apa yang saya alami gitu. Nah, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 13, teman-teman. Kita coba baca dulu, teman-teman. Kitab Para Rasul 8 ayat yang 4 sampai 13 gitu. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Berarti firman Tuhan, teman-teman, kalau secara universal gitu. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan message kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu gitu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru-seru dan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan gitu. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentajubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah seorang yang sangat penting. Nah ini mulai nih, teman-teman. Ini saya konversikan Simon ini
Kalau di sana ceritanya kan Simon sebagai penyihir sangat terkenal, teman-teman. Nah, kalau saya bicara secara universal, ya apa ya? Jadi orang seperti Simon itu sudah sangat apa ya? Sudah mentakjubkan gitu, mentakjubkan banyak orang. Nah, kalau kita bicara konversi ke dunia sekarang bukan sihir gitu, dalam arti kata hidup di masyarakat, ya mungkin orang yang memang apa ya, mentakjubkan bagi orang dunia dalam hal hartanya, dalam hal tahtanya, dalam hal kepemilikan barang-barang duniawinya gitu. Jadi semua itu benar-benar mentakjubkan, teman-teman. Mentakjubkan bagi orang-orang dunia gitu, hebat sekali gitu. Dan dianggap orang penting gitu, teman, karena memang menonjol di masyarakat situ. Simon ini menonjol sekali gitu. Nah, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Jadi orang dunia beranggapan bahwa karena hartanya berlimpah, tatanya berlimpah gitu, dan segala macam kebutuhan duniawi yang terpenuhi, orang dunia menilai bahwa ini pasti karena orang ini apa ya, dekat dengan Tuhan gitu. Orang ini sehingga mendapatkan kuasa yang dari Tuhan gitu, sehingga parameternya ya bisa hidup dengan segala macam kelimpahannya gitu. Karena parameternya balik lagi dunia lagi, teman-teman. Ya, padahal kalau kita lihat cerita berikutnya, Simon sendiri dalam kondisi yang dianggap oleh orang dunia dia berkelimpahan harta tahta gitu dan pemenuhan nafsu duniawi, ternyata Simon pribadi malah mau melepaskan, teman-teman. Karena ya yang ngerasa bahwa itu semu semua gitu. Nah, ini kalau coba saya lanjutkan, teman-teman. Jadi semua orang besar kecil mengikuti dia, mengikuti Simon dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Ya karena balik lagi orang dunia melihat dari sisi kelimpahan harta, tahta dan pemenuhan nafsu duniawi yang Simon lakukan itu tercukupi semua, teman-teman. Dan memang mentakjubkan dunia gitu. Nah, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan-perbuatan sihirnya, oleh perbuatan-perbuatannya memang nampak gitu kelimpahannya, ya dalam arti kata kelimpahan hartanya, kelimpahan tahtanya, mungkin kepandaiannya gitu. Jadi segala macam itu Simon ini menonjol, sehingga mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka semua gitu. Nah, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang firman Tuhan ini gitu, kerajaan Allah dan firman Tuhan ini gitu. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda mujizat-mujizat besar yang terjadi oleh karena Tuhan Allah gitu. Jadi Simon ini setelah lebih mengerti akan firman Tuhan gitu, setelah lebih mengerti akan kuasa Tuhan, setelah banyak mengerti soal Tuhan itu maha kuasa, maha besar dengan mujizat-mujizatnya gitu. Ya, Simon ini akhirnya malah meninggalkan dunia lamanya, teman-teman. Dunia lamanya ditinggalkan, dia masuk ke dalam dunia yang baru gitu, dengan pola pikir dan cara dan pikir yang baru gitu. Jadi Simon ini merubah jiwa dia yang tadinya pikiran perasaan kehendaknya itu seolah-olah mengacu dengan dasar-dasar duniawi gitu. Sehingga ya memang tidak dipungkiri banyak sekali pengikut-pengikutnya Simon yang kagum dan takjub, firman Tuhan katakan begitu. Tapi setelah Simon mengerti lebih dalam akan Tuhan, pribadi Tuhan, mengerti lebih dalam akan firman Tuhan, Simon juga melihat mukjizat dan janji-janji Tuhan gitu. Ya, setelah Simon tahu bahwa ada satu rancangan dan kehendak Tuhan bagi manusia, bagi Simon itu tidak hanya di alam dunia saat ini yang fana ini gitu, yang sementara ini gitu, yang bakal hilang ini gitu. Nah, akhirnya Simon berbalik, teman-teman. Ya, malah mengikuti pola-pola rohani, bukan duniawi lagi gitu. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman simak gitu, orang-orang dunia itu malah bangga dengan apa yang Simon sukses gitu, dalam arti kata ya tadi ya benar-benar menakjubkan orang dunia gitu. Tapi setelah Simon mengerti akan kebenaran yang
rohani gitu, bukan duniawi. Simon malah meninggalkan itu, teman. Nah, tipe-tipe Simon ini yang nanti saya coba sharingkan adalah ya tipe-tipe orang yang berani meninggalkan duniawi, dalam arti kata melepaskan jiwanya dia, pikiran perasaan dia sendiri. Pasti dampaknya kan jadi mungkin orang tidak akan takjub lagi sama Simon gitu ya, karena memang Simon tidak melakukan hal-hal yang atraktif dalam hal kelimpahan, harta tahta dan pemenuhan nafsu duniawi. Simon pasti berubah. Nah, waktu Simon berubah, teman-teman, pasti orang dunia tidak menghargai Simon lagi gitu. Tapi apa yang terjadi di Simon? Nah, Simonnya yang akan mendapat kelegaan dan ketenangan yang beda sekali zamannya waktu dia masyhur dan mentakjubkan dunia gitu. Karena ikut Tuhan itu malah tidak menginginkan apa-apa, teman. Tidak menginginkan harta yang berkelimpahan, tidak menginginkan tahta yang hebat gitu, yang tidak menginginkan segala macam terpenuhi. Itu yang namanya hal-hal rohani itu meninggalkan itu semua, teman. Jadi seolah hidup itu ya tidak perlu apa-apa gitu. Hidup di dunia ini ya cuma sekedar dilewati ya, bagaimana melakukan apa yang firman Tuhan dan Tuhan perintah peraturkan dalam hidup ini, ya cuma seperti itu, teman-teman. Ya, sehingga waktu kita benar-benar totally tidak menginginkan apa-apa dari duniawi, ya nggak aneh, teman-teman. Yang namanya janji Tuhan bahwa akan mendapatkan satu kelegaan dan ketenangan, ya nggak aneh gitu, karena memang sudah tidak menginginkan apa-apa gitu. Jadi yang cuma yang diinginkan adalah bagaimana ya taat dan takut akan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam hidup ini gitu ya, untuk menggapai berpengharapan menuai janji-janji Tuhan dan juga mendapatkan masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Jadi paling yang Simon Uber akhirnya itu. Nah, ini perumpamaan cerita Simon itu mungkin bisa terjadi bagi kita-kita gitu yang pernah dalam posisi sukses, teman-teman, dalam posisi yang berkelimpahan gitu, baik harta tahta maupun pemenuhan nafsu duniawi, yang awalnya kita belum mengerti firman Tuhan, kita terjebak di dalam pola-pola pikir duniawi. Tapi setelah kita meskipun terjebak dalam hal-hal duniawi itu, tetap tidak mendapatkan kelegaan dan ketenangan hidup, teman-teman. Tidak akan dapat gitu. Walaupun misalnya jadi ceritanya menginginkan sukses duniawinya, harta berlimpah, tahtanya tinggi sekali, ya bahkan menginginkan semua kebutuhan terpenuhi, kebahagiaan coba dibuat bagaimana menyenangkan diri sendiri di rumah, dilengkapi semua kebutuhan sendiri, bagaimana menyenangkan keluarga, bagaimana keluarga bisa mungkin tiap bulan kalau perlu piknik ke luar negeri gitu ya. Tapi tetap ya itu semua tidak bakal mendapatkan satu kelegaan dan ketenangan yang benar-benar nyata gitu ya, yang benar-benar nyata. Jadi semua sembuh. Nah, akhirnya itu kembali lagi jadi berujung orang-orang duniawi itu ya stres, depresi, bahkan bunuh diri, bahkan melakukannya aneh-aneh, teman-teman. Jadi udah gak keluar, ngobat segala macam udah. Nah, ini saya coba sudah cerita sharingkan di kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4-13. Nah, saya coba cross check, teman-teman, mundur dengan kitab Matius, teman. Kitab Matius pasal 11 ayat 25-30 gitu. Ini kembali lagi, ini firman yang di kitab Matius 11 ayat 25-30, rasanya semua orang pernah baca dan semua orang pernah dengar dan semua mentor rohani pernah sharingkan gitu, atau khotbahkan. Teman-teman rohani juga banyak yang sharingkan hal-hal seperti ini gitu. Jadi judulnya, teman-teman, perikopnya itu ajakan juru selamat. Berarti di sini ajakan Yesus gitu. Nah, kalau bicara di universal kan ajakan ya firman Tuhan, teman. Jadi bagaimana firman Tuhan ajak kita untuk masuk ke dalam perintah-perintah firman Tuhan tersebut gitu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, pada waktu itu berkatalah firman Tuhan gitu. Firman Tuhan bersyukur kepadamu, kepada Tuhan Allah gitu, langit dan bumi. Karena semuanya ini Tuhan Allah sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Tuhan Allah nyatakan kepada orang kecil gitu. Jadi kalau kita mau mengerti akan firman Tuhan itu, kita memang mesti teman-teman? Jadi mesti merendahkan hati gitu, untuk mau mendengarkan jiwa Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Bukan kita
ngeyel, ngotot bahwa bertahan bahwa yang benar itu adalah pikiran perasaan kita sendiri. Seperti tadi cerita Simon, teman. Simon itu kan orang yang sudah terkenal sekali, banyak pengikutnya gitu. Tapi Simon pribadi berubah gitu. Ya, dia mau dengan pola pikir jiwanya Tuhan. Jadi dia akan berpikir, berperasaan dan berkehendak menyesuaikan dengan apa yang dari sisi Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Nah, dia tinggal, padahal dia sukses sekali gitu. Nah, ini buat kita yang sukses, ya kita juga jangan sampai tidak mengalami seperti yang Simon alami. Tapi sebaliknya bagi teman-teman yang belum pernah sukses harusnya lebih mudah, teman-teman. Ya, tidak terjebak, tidak harus masuk ke dalam buang-buang waktu seperti yang Simon alami atau seperti orang-orang kaya yang alami ini dalam hidup ini gitu, teman. Jadi ya bagi yang sudah berkelimpahan, sudah berkelimpahan harta tahta dan penuh nafsu duniawi, ya harus sadar seperti Simon. Tapi sebaliknya yang belum mengalami posisi seperti Simon juga mestinya bersyukur dan berterima kasih. Jadi bisa langsung masuk ke dalam apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan apabila kita bisa rendah hati. Maksudnya ayat 25 itu, teman-teman. Ya, Tuhan Allah itulah yang berkenan kepada Tuhan Allah. Semua telah diserahkan kepada firman Tuhan oleh Tuhan Allah, dan tidak seorang pun mengenal si firman Tuhan selain Tuhan Allahnya, dan tidak seorang pun mengenal Tuhan Allah selain ya orang yang mengenal firman Tuhannya gitu. Jadi bolak-balik seperti itu, teman-teman. Marilah, nah ini ada firman yang katakan gitu, teman. Firman Tuhan di ayat 28 itu, marilah kepadaku, maksudnya marilah datang kepada firman, semua yang letih lesu dan berbeban berat gitu ya. Firman Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Nah, ya kembali ke cerita Simon tadi, teman-teman ya. Simon itu sukses duniawi, ya mungkin dielulukan banyak orang gitu, banyak pengikutnya gitu. Tapi kembali lagi, ya kenapa Simon mau berubah gitu? Nah, apakah karena kembali lagi di dalam kelimpahan harta tahta dan pemenuhan nafsu duniawi, tetap di dalam hati kecilnya Simon gitu, tidak mendapatkan kelegaan dan ketenangan, teman-teman. Makanya jadi Simon berubah gitu ya. Nah, mendengarkan, marilah kepada firman Tuhan, semua yang letih lesu dan beban berat ya. Firman Tuhan memberi kelegaan kepada kita. Nah, kalau kita bicara diversikan kepada Simon gitu, kalau kita berandai-andai diumpamakan menjadi Simon gitu, marilah kepada firman Tuhan, Simon atau kita yang letih lesu dan berbeban berat ya. Firman Tuhan akan memberi kelegaan kepada Simon, atau firman Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Nah, ini jadi kunci bagi firman Tuhan lagi, teman-teman. Ya, apabila kita lebih dalam mengerti firman Tuhan dan berani melakukan firman Tuhan, ya kita akan mendapatkan ya kelegaan itu. Karena apa? Karena letih lesu dan bebannya hilang, teman-teman. Karena jiwa kita sudah diganti gitu dengan jiwanya yang dari Tuhan Allah gitu. Ya, jiwa dari pikiran perasaan kehendak yang Tuhan Allah inginkan. Ya, jiwa kita yang dari pikiran perasaan kehendak kita pribadi itu dilepaskan, teman-teman. Harus berani dilepaskan gitu. Kalau enggak bisa gitu. Nah, pikulah kuk yang kupasang dan belajar. Nah, ini kan di universitas kan, pikulah beban yang kuk. Saya pernah jelasin kuk itu, kalau cerita kuk nyatanya itu seolah ada palang yang di leher, di pundaknya sapi atau kerbau untuk membajak, teman-teman. Itu namanya kuk gitu. Jadi kalau diartikan rohaninya, jadi pikulah beban yang firman Tuhan pasang dan belajarlah kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita, jiwa Simon, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Nah, firman Tuhan katakan begitu, teman. Berarti kan kita mesti memasang gitu, memasang pikulah kok yang kupasang, pikulah beban yang firman Tuhan pasang, dan belajarlah pada firman Tuhan. Nah, berarti kan bagaimana sih kita berani nggak gitu ya untuk menerapkan hidup itu bukan dengan pikiran perasaan kehendak kita, tapi dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan yang berupa firman Tuhan tadi, teman-teman. Jadi bisa nggak kita ngebuang gitu ya pola-pola pikir duniawi kita itu gitu, prinsip-prinsip duniawi itu diganti menjadi ya prinsip-prinsip yang ada dalam firman Tuhan, teman-teman. Gampangnya gitu, teman-teman. Jadi bisa tukar itu nggak gitu. Nah, firman Tuhan katakan, karena firman Tuhan itu ya lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Jadi waktu kita berani apa ya, satu
berani datang gitu, ya berani datang melakukan firman Tuhan, berani melepaskan beban-beban duniawi kita, pola-pola pikiran, perasaan, kehendak kita yang sangat duniawi itu, ya kita pasti di firman katakan akan mendapat kelegaan dan ketenangan gitu. Sebab beban yang firman Tuhan pasang itu enak, dan beban firman Tuhan itu pun ringan gitu. Ini kembali lagi teman-teman, saya praktekkan sekian puluh tahun ya, saya baru tahu setelah berjalan 20 tahunan bahwa ternyata untuk mencari apa ya, kelegaan dan ketenangan dalam hidup itu bukan berarti itu harus mendapatkan satu kesuksesan duniawi gitu. Bukan berarti harus mendapatkan kebahagiaan di dunia ini gitu. Bukan itu teman-teman. Jadi untuk mendapatkan kelegaan, ketenangan itu ternyata kuncinya teman-teman, setelah 20 tahun lebih gitu, kuncinya itu ya justru bagaimana kita melepaskan target-target hidup di dunia ini teman-teman, berubah menjadi target hidup sesuai dengan yang firman Tuhan perintah peraturkan. Sebenarnya itu. Nah, waktu kita jiwa kita mau teman berubah dari tadinya orientasi dunia berubah menjadi orientasi rohani sesuai firman Tuhan gitu. Ya, justru kelegaan dan ketenangan itu datang teman-teman. Meskipun gitu, ya yang namanya kesusahan duniawi nggak datang, atau yang namanya kebahagiaan duniawi tidak datang, tetap aja kita mendapatkan kelegaan dan ketenangan tadi teman-teman. Jadi kuncinya kalau kita hidup jiwa kita ingin mendapatkan kelegaan dan ketenangan yang seperti firman maksud, itu bukan parameternya itu nanti kita dapat setelah kita sukses duniawi dan bahagia gitu. Sukses bahagia dan mendapatkan kebahagiaan duniawi. Ternyata bukan itu teman-teman. Jadi kuncinya kita pengen bahagia tidak bahagia, kita mau sukses duniawi atau tidak sukses duniawi gitu. Ya kita di dalam Tuhan, di dalam apabila kita mau lebih mengerti akan firman Tuhan, kita juga mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan bersama Tuhan sesuai dengan iman kita gitu teman. Ya semakin tinggi iman kita semakin mendapat kelegaan dan ketenangan teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep maksud saya gitu. Jadi kalau kita memang hidup udah nggak enak sekali, letih, lesu dan berberat, bukan berarti kita mesti membereskan permasalahan kita gitu. Ya yang terkait dengan kegagalan duniawi atau kemurungan duka cita ya dalam hidup di dunia ini, bukan itu teman-teman. Bukan kita bereskan itu dulu gitu. Justru kita mesti, yang pertama, langkah pertama kita justru mesti buru-buru masuk ke dalam bagaimana kita melakukan firman Tuhan gitu. Nah itu kalau kita berani melakukan firman Tuhan teman-teman, otomatis yang namanya kegagalan duniawi atau keduka citaan duniawi itu hilang teman-teman, hilang semua gitu. Ya tertutup oleh ya ini, kembali lagi ya karena kita mau taat melakukan firman Tuhan, ya otomatis ya kita malah jadi segala macam ya jadi lega, jadi tenang. Jadi kembali lagi kuncinya bukannya berarti kita mesti mendapat kelegaan dan ketenangan itu setelah ya kita mendapatkan sukses duniawi dan kebahagiaan duniawi gitu. Tapi bukan itu. Justru yang nomor satu itu bagaimana kita harus mau melakukan firman Tuhan dulu gitu. Ya kita percaya kepada Tuhan dan mau taat dan takut melakukan firman Tuhan, malah akhirnya ya kelegaan dan ketenangan itu datang dengan sendirinya. Nah ini saya sudah ceritakan teman-teman di kitab para rasul gitu, ayat 8, 4-13, dan saya juga udah ceritakan di kitab Matius teman-teman pasal 11 ayat 25-30. Nah ini sekarang saya coba masuk ke dalam draft saya teman-teman, mudah-mudahan bisa lebih kecerna lagi gitu. Jadi selama kita hidup mencari kebanggaan hidup dengan berlagak seolah-olah menjadi seorang yang sangat penting gitu, apabila kita posisikan kita seperti itu, di mana banyak orang memperhatikan dan bahkan mengikuti irama kehidupan kita gitu, karena kehidupan yang dianggap mentakjubkan baik dalam harta dan tahta serta pemenuhan keperluan dan keinginan dunianya gitu. Nah ini kalau kita
manusia duniawi kan pada umumnya senang begini teman-teman. Dan apa yang iblis setan tawarkan kepada kita dalam hal duniawi juga sama. Itu jangan aneh teman-teman. Dari zamannya Nabi Isa dan dari zamannya Yesus awal gitu. Ya waktu Yesus atau Nabi Isa selesai berpuasa 40 hari di padang gurun gitu. Sama deh, pencobanya kan sama teman. Sama aja gitu. Jadi bagaimana iblis mencobai bahwa urusan harta, urusan tahta, pemenuhan nafsu duniawi, kuasa-kuasa yang di duniawi ini gitu, semua ditawarkan semua gitu. Kenapa? Karena iblis katakan bahwa memang ada satu deal gitu antara dia dengan Tuhan Allah, iblis dengan Tuhan Allah, bahwa ya memang dunia itu adalah miliknya iblis gitu loh. Jadi kalau kita bicara target kita dalam hidup kita adalah mencari kesenangan duniawi, itu sama aja tidak beda dengan istilahnya kita mensupport iblis gitu. Karena iblis memang diberi hak oleh Tuhan Allah untuk memiliki dunia ini teman-teman. Makanya dia janjikan. Jadi kalau teman-teman parameternya mencari kelegaan hidup atau ketenangan hidup itu parameternya nanti kalau nanti hartanya udah berlimpah, udah beres semua masalahnya, hartanya berlimpah, nanti kalau sudah kita bahagia baru kita mencari Tuhan gitu. Ya kebalik teman-teman, nggak bisa. Waktu kita pengen seperti itu justru kita masuk ke dalam perangkapnya iblis gitu. Ya masuk ke dalam perangkapnya duniawi. Jadi parameter kelegaan dan ketenangan itu tidak equal, tidak sama dengan kalau kita sukses duniawi, ya masalah-masalah duniawi sudah tidak ada, bahkan bisa berkelimpahan. Kalau kita sudah bahagia di duniawi gitu, ya berarti ya kita baru nyari Tuhan. Itu udah ngawur banget teman-teman. Itu nggak mungkin bisa terjadi gitu. Karena itu bertolak belakang. Justru yang dikhawatirkan itu apabila kita berlimpahan secara maksimal gitu. Malah firman lain katakan ya kita berarti menjadi orang kaya. Nah orang kaya itu ada contoh firmannya. Firman Tuhan katakan orang kaya itu sulit gitu untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena memang dia sudah merasa menikmati semua gitu, bahwa meskipun di dalam hati mereka seperti Simon tadi kan tetap tidak mendapatkan satu kelegaan dan ketenangan yang benar gitu, karena itu semua fana teman-teman. Tetapi setelah kita lebih dalam mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, serta lebih mengenal dan mengerti serta lebih beriman kepada pribadi Tuhannya gitu. Jadi ada dua, ada bicara firman Tuhan dan juga bicara pribadi Tuhannya gitu. Maka kita akan menjadi lebih dewasa rohani gitu. Setelah kita lebih mengenal mengerti firman Tuhan, kita malah menjadi dewasa rohani teman. Ya kalau kita sudah lebih mengenal mengerti firman Tuhan dan sudah lebih percaya gitu, lebih beriman kepada pribadi Tuhannya gitu, ya kita pasti akan menjadi lebih dewasa rohani teman. Di mana kedewasaan rohani membuat bahwa kebanggaan hidup oleh karena kemasyhuran yang dari penghargaan manusia adalah kebohongan dan semu teman-teman. Setelah kita dewasa rohani loh, sebelum dewasa rohani itu target kita gitu. Bagaimana mendapatkan satu kemasyhuran, kebanggaan ya dengan cara hartanya berlimpah, dengan tahtanya tinggi gitu. Ya bagaimana dengan show force apa yang dimiliki gitu. Ya zaman-zaman sekarang juga banyak kan artis-artis yang di YouTube malah jadi nonjol-nonjolin soal kayanya gitu. Padahal kaya nggak kaya juga nggak ngerti gitu loh. Cuman yang nonjol-nonjolkan dari sisi itu gitu. Karena orang dunia seneng teman-teman. Kalau udah bicara seperti tadi cerita Simon tadi kan, waktu orang-orang itu soal terkesan masyhur, padahal bohong nggak bohong kita nggak ngerti gitu. Bahkan kita juga nggak ngerti bahwa yang kalaupun misalnya si artis itu masyhur ya atau memang kaya juga, apa mereka benar-benar mendapat kelegaan dan ketenangan hidup, belum tentu juga. Ya buktinya artinya banyak yang pada narkoba dan yang pada depresi gitu. Ya karena memang pasti nggak mendapat ketenangan sama kelegaan gitu. Jadi memang cara duniawi itu menjebak kita masuk ke dalam pola-pola hidup yang jadi letih dan lesu teman-teman sebenarnya gitu. Cuman ditutupi oleh kesemuan, kefanaan, dia seolah bahagia gitu. Nah kompensasinya itu soal kesannya rumahnya mewah, mobilnya nggak kira-kira mungkin berapa miliar, berapa belas miliar, berapa puluh miliar, rumahnya mungkin sekian ratus miliar. Ya kompensasinya seperti itu. Tapi di pribadi mereka ya pasti seperti yang Simon alami gitu. Tetap nggak ada kelegaan dan nggak ada ketenangan hidup gitu. Jadi itu trik-triknya iblis teman-teman. Jadi penghargaan manusia adalah kebohongan dan semu
Karena berbeda, dan ini ditekankan lagi, di mana kedewasaan rohani membuat bahwa kebanggaan hidup oleh karena kemasyhuran yang dari penghargaan manusia adalah kebohongan dan semu. Karena berbeda dengan kebesaran akan pribadi, pribadi dan rancangan serta kehendak Tuhan yang menjangkau dunia dan akhirat. Jadi kalau bicara satu kemasyhuran yang keagungan Tuhan itu bukan pola pikirnya hanya duniawi, teman-teman, tapi komplit, teman-teman. Ya, duniawi dan akhirat. Bahkan kalau Tuhan ajarkan di firman-Nya, ya bagaimana kita mesti mencari dulu ya kesuksesan urusan mencari pribadi Tuhan dan firman-Nya dulu, teman-teman. Kebenaran firman Tuhannya dulu gitu. Tuhan minta seperti itu gitu. Nah, setelah itu ya Tuhan baru gitu ya bisa menambahkan kesuksesan duniawi ya atau kebahagiaan keluarga. Bukan hal yang tidak mungkin, mungkin saja, tapi caranya harus dibalik gitu. Bagaimana mencari priority bahwa harus kenal pribadi Tuhannya lebih dulu, yang mengenal kebenaran firman Tuhannya lebih dulu. Nah, setelah kita hidup dengan benar, dengan dasar-dasar perintah peraturan firman Tuhan, kita berpengharapan akan janji-janji Tuhan, teman-teman. Nah, di situ baru teman-teman akan masuk ke dalam ya pola-pola rohani gitu. Nah, itu baru benar, teman-teman. Jadi kita bisa ketemu yang Tuhan inginkan gitu. Karena dia itu pola pikir Tuhan ya bukan cuma duniawi tapi akhirat. Bahkan Tuhan balik mesti akhirat dulu baru duniawi, teman-teman. Nah, kedewasaan rohani inilah yang membuat kita mencari Tuhan. Karena hal duniawi sudah tidak dicari, bahkan mulai dilepaskan gitu. Nah, ini teman-teman, kedewasaan rohani inilah yang membuat kita mencari Tuhan. Berarti ada perubahan, teman. Karena hal duniawi sudah tidak dicari, bahkan mulai dilepaskan. Jadi setelah kita dewasa rohani, setelah kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, yang namanya hal-hal duniawi itu ya kita akhirnya mengenal dan mengerti bahwa itu ya fana, teman-teman, semu gitu. Jadi ibaratnya kalau kita bicara dulu itu seperti kita jalan di padang gurun, seperti lihat ada oase air, ada padang rumput, ya cuma fata morgana aja gitu, cuma dibohongin aja gitu, teman. Jadi memang itu kembali lagi, kalau ibaratnya sukses duniawi tanpa dengan cara-cara Tuhan gitu, ya akhirnya ya masuk dari jebakan setan. Lain ceritanya kalau kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, ya mungkin sukses duniawi itu akan kita jadikan sebagai jadi sebagai alat, teman. Alat bagaimana memperalat harta duniawi itu untuk kepentingan bagaimana menjadi alat Tuhan memberitakan firman Tuhan kepada sesama sampai ke ujung bumi gitu, sampai ke seluruh dunia. Firman Tuhan malah menginginkan seperti itu, teman-teman. Nah, kesimpulannya, teman-teman, ringkasannya kalau saya ambil gitu, perubahan pola dan cara dalam pikiran dan perasaan serta kehendak inilah yang membuat kita berani melepaskan dan berhenti melayani tuntutan jiwa kita yang berorientasi pada hal duniawi gitu. Ini, teman-teman, jadi camkan perubahan pola dan cara dalam pikiran dan perasaan serta kehendak inilah yang membuat kita berani melepaskan dan berhenti melayani tuntutan jiwa kita yang berorientasi pada hal duniawi. Ini dicantumkan di sini, teman-teman, melepaskan dan berhenti loh. Jadi bisa nggak kita melepaskan dan berhenti gitu dari tuntutan jiwa kita? Itu kuncinya, teman-teman. Kalau kita tidak melepaskan dan tidak berhenti dari tuntutan jiwa kita, dari pikiran, perasaan dan kehendak kita terjebak, teman-teman. Selalu akan balik lagi ya bagaimana mencari kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi tadi gitu. Akan terjebak ke situ gitu. Perubahan pola dan cara inilah yang disebut dengan kedewasaan rohani, di mana kuncinya adalah beriman kepada Tuhan dengan mau lebih mengenal pribadi dan firman Tuhan, serta mau dan mampu menukar rancangan dan kehendak jiwa kita dengan perintah dan peraturan dalam firman-Nya. Nah, ini satu lagi ya, selain melepaskan dan berhenti gitu, teman-teman, ya akan tuntutan duniawi, ya kita berani nggak menukar jiwa kita gitu, yang tadinya dengan
pikiran kehendak kita sendiri, pikiran perasaan dan kehendak kita sendiri dirubah teman-teman menjadi pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah, pikiran perasaan kehendak Tuhan itu hanya ada di firman teman-teman. Tanpa firman Tuhan kita tidak ngerti gitu. Ya jiwa Tuhan itu berpikir untuk kita mau seperti apa, harus seperti apa, berperasaan seperti apa, berkehendak seperti apa, rancang kehendak Tuhan bagi kita apa, nggak ada yang mengerti teman-teman. Selain harus mengerti akan firman Tuhan gitu. Nah, kedewasaan rohani inilah yang dapat menerima kelegaan dan ketenangan hidup di dunia ini gitu. Jadi setelah kita melepaskan jiwa kita, setelah kita memberhentikan tuntutan jiwa kita, setelah kita berani menukar gitu jiwa kita, jadi melepaskan, berhenti dan menukar teman-teman ya. Ini judulnya nih, apa intinya gitu. Jadi bagaimana kita berani melepaskan jiwa kita, bagaimana kita berani memberhentikan tuntutan jiwa kita, dan bagaimana bisa menukar jiwa kita dengan pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan, dengan jiwa Tuhan gitu. Nah, kalau sampai sudah timbul begitu, ya kita baru teman-teman mendapatkan kelegaan dan ketenangan hidup di dunia ini gitu. Kita akan dapat itu. Lah kenapa sih kok dengan menukar, dengan melepaskan, dengan istilahnya berhenti ya, dengan menukar gitu pola-pola pikir jiwa kita dengan Tuhan itu, terus akhirnya dapat kelegaan dan ketenangan. Ya karena kita menjadi tidak menginginkan apapun yang ada di dunia ini gitu. Pengertian firman itu menyebabkan kita tidak menginginkan apa-apa teman. Jadi mau apa gitu nggak ada gitu, nggak ada yang diinginkan. Karena kita tahu itu bohong semua. Ya bahwa itu jebakan iblis semua gitu. Jadi bukan itu kita hidup gitu. Nah, kita tidak menginginkan apapun juga di dunia ini karena kita sudah keburu tahu gitu, karena sudah mengerti firman Tuhan. Kita keburu tahu bahwa yang namanya semua yang ada di dunia ini adalah fana semata teman-teman. Ya cuman begitu saja gitu. Jadi kalaupun kita setelah mengerti firman Tuhan, kalau buat saya pribadi gitu, semakin saya belajar mendalami mengenai firman Tuhan, ya cuma tersisa teman-teman apabila memang Tuhan tambahkan saya kesusahan duniawi gitu, ya akan kesusahan duniawi gitu. Ya saya pikir cuma nggak ada rencana lain gitu selain kesusahan duniawi itu. Ya bagaimana untuk menjadi alat Tuhan lebih berguna, lebih efektif, lebih besar gitu, lebih terjangkau, lebih luas. Contoh misalnya, kalau misalnya saya bicara Tuhan menghendaki saya memberi beberapa pengembangan usaha saya sampai keluar kota gitu, atau keluar pulau, atau keluar negeri, ya cuma yang terpikir oleh saya bagaimana jaringan saya menjadi alat Tuhan itu gitu jadi makin luas teman-teman. Ya kalau misalnya saya dari Cirebon suruh berkembang, misalnya Tuhan instruksikan, Tuhan beri berkat ke saya misalnya mengembangkan ke 10 Bali baru, kota pariwisata misalnya, ada di Jogja, ada di Malang, ada di Bali, ada di mana sampai 10, bahkan lebih dari 10. Ya dalam pikiran saya, kalau memang kita pengen sesuai dengan apa yang firman Tuhan maksudkan, ya kita justru bagaimana caranya dengan pengembangan di kota-kota tersebut, di luar pulau atau di luar negeri tersebut, adalah cara Tuhan memberi kesempatan kita untuk bisa menjadi alat Tuhan untuk lebih luas lagi teman-teman. Ya bagaimana kita menghimpun komunitas-komunitas orang-orang yang di sana itu gitu untuk lebih dapat mengenal, mengerti akan firman Tuhan. Cuman itu saja teman. Lainnya tidak ada gitu. Ya apa gitu kalau kita kembali lagi kita berambisi seperti orang dunia, mengembangkan perusahaan sampai di luar pulau dan di luar negeri gitu. Ya itu apa bedanya dengan orang dunia gitu. Jadi kembali lagi bedanya tipis-tipis sekali teman. Jadi orang rohani itu boleh berkembang seperti orang dunia, cuman ujungnya targetnya itu untuk apa gitu. Ya kalau orang dunia jelas targetnya bagaimana mencari kesulitan duniawi dan juga bagaimana mencarikan kebahagiaan duniawi gitu. Tapi kalau bagi orang rohani targetnya ya bagaimana sebanyak mungkin, sejauh mungkin ya sampai ke seluruh penjuru dunia, seluruh luar pulau, ya mungkin ya begitu gitu ya, untuk yang memberitakan benar firman Tuhan. Bedanya cuma gitu aja teman-teman. Jadi yang satu ya ujungnya adalah untuk menjadi alat memberitakan firman Tuhan, yang satunya orang dunia ujungnya ya mencari kesenangan duniawi serta kebahagiaan. Meskipun ya balik lagi belum tentu orang dunia dapatkan itu teman-teman. Tapi kalau bagi kita yang orang-orang rohani yang sudah lebih dewasa rohani,
ya kita udah nggak terlalu peduli kok. Kita pengen pengen perusahaannya tidak berkembang, ya nggak apa-apa gitu. Yang namanya berkembang secara nasional ya nggak apa-apa, berkembang secara internasional ya nggak apa-apa, karena tidak ada tuntutan kesukaan duniawi dan kebahagiaan itu, teman-teman. Ya kita cuma menjadi alat Tuhan, ya bagaimana semakin besar gitu peluang yang Tuhan berikan pengembangan usaha kita gitu, ya semakin besar, semakin efektif, semakin bisa jauh gitu menjangkau orang-orang yang harus kita beritakan gitu, ya beritakan kebenaran ya akan firman Tuhan itu, teman, supaya teman-teman yang belum mengerti akan kebenaran Tuhan banyak diselamatkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap itu, teman-teman. Jadi intinya pagi ini saya sharingkan bahwa yang namanya untuk mendapatkan kelegaan dan ketenangan kita itu bukan cerita seperti orang duniawi harus mendapatkan sesuatu duniawi dulu atau harus mendapatkan kebahagiaan duniawi dulu baru bisa kita hidup lega dan tenang. Itu salah besar, teman-teman. Jadi untuk bisa hidup lega dan tenang itu kuncinya itu bisa nggak kita tadi melepaskan gitu, melepaskan jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita, bisa nggak memberhentikan pikiran, perasaan, kehendak kita, dan bisa nggak menukar gitu pikiran, perasaan, kehendak itu dengan apa yang pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu di dalam firman-Nya. Oke teman-teman, see you, bye-bye.